我们一起活下去。Halo warga-warga bumi dimanapun kalian berada, gimana kabarnya nih? Masih di alur cerita film, kali ini saya akan merangkum film berjudul Double World. Film ini menceritakan tentang peperangan antara dua kerajaan yang telah berlangsung sangat lama. Untungnya muncul para penyelamat kerajaan dari kalangan masyarakat miskin yang bertekad ingin menghentikan peperangan tersebut. Dan diketahui jika pemicu peperangan selama ini dibuat oleh seorang penasehat kerajaan yang ingin naik tahta dengan mengadu domba keduanya. Nah, daripada penasaran bagaimana cerita lengkapnya, mari kita sama-sama simak video ini sampai habis. Jauh di masa lalu, daratan Cina terbagi menjadi dua kerajaan besar yang masing-masing bernama Zhou Selatan dan Yu Utara. Di mana selama ratusan tahun, kedua kerajaan tersebut terus berperang. Dampak dari peperangan itu tentu membuat daratan tengah yang rutin menjadi medan peperangan jadi dilanda kemiskinan. Sampai pada akhirnya, setelah banyak dilakukan diplomasi, keduanya sepakat untuk melakukan gencatan senjata dengan menyetujui sebuah perjanjian damai. Namun, perjanjian itu hanya bertahan selama 10 tahun, di mana kedua kerajaan itu pun kembali memanas pasca Raja baru Yu Utara naik tahta. Di Phoenix, yang merupakan ibu kota dari kerajaan Zhou Selatan, raja baru pun naik tahta. Tetapi, usianya masih sangat muda dan terlihat belum begitu patih berpengalaman. Raja muda itu kemudian mengangkat seorang pria bernama Guan, yang merupakan guru besar sekaligus penasihat dari kerajaan. Suatu ketika, utusan dari kerajaan Yu Utara datang untuk mempersembahkan hadiah kepada Raja Zhou Selatan. Namun ternyata, kedua utusan itu merupakan pembunuh bayaran yang dikirim dari kerajaan Yu Utara untuk membunuh Raja Zhou Selatan. Setelah insiden barusan, Guru Besar Guan berkata, jika ini merupakan deklarasi perang dari kerajaan Yu Utara. Mengingat peperangan yang semakin dekat, dia mengusulkan untuk segera mengadakan sebuah audisi kerajaan untuk memilih orang yang layak menjadi panglima perang. Singkat cerita, sang raja pun setuju untuk menugaskan Guan untuk mengurus hal tersebut. Setelah mendapatkan mandat itu, Guru Besar Guan pun langsung pergi ke menara kerajaan untuk menyebarkan pesannya itu ke seluruh klan melalui burung elang pembawa pesan. Jadi nantinya, setiap perwakilan klan yang akan ikut kompetisi akan diseleksi untuk dipilih siapa yang paling layak menjadi panglima perang untuk memimpin pasukan kerajaan. Scene beralih ke sebuah pemukiman yang merupakan tempat tinggal dari salah satu klan Zhou Selatan yang bernama klan Xingyuan. Di sini terdapat seorang pemuda bernama Dong Jilong yang sangat suka berbuat onar di desa tersebut. Hal itu membuatnya jadi dijuluki sebagai bocah berandalan. Sejak kecil, Jilong adalah anak yatim piatu karena ibunya meninggal saat ia dilahirkan, dan identitas ayahnya pun tidak diketahui sama sekali. Singkat cerita, elang pembawa pesan pun datang ke tempat yang dituju. Lalu, sang kepala desa segera mengumpulkan seluruh anggota klan untuk menyampaikan isi surat tersebut. Setiap klan di kerajaan Zhou Selatan harus mengirimkan 3 anggotanya untuk mengikuti kompetisi untuk menjadi panglima kerajaan. Setelah mengingat peperangan semakin dekat, mendengar hal itu, Jilong dengan penuh semangat mengajukan dirinya untuk mengikuti seleksi tersebut untuk mewakili klan Xingyuan. Anggota kedua diwakili oleh si ketua keamanan desa yang bernama Badru, dan yang ketiga diwakili oleh seorang pria dingin bernama Chuhun, yang merupakan mantan prajurit kerajaan yang dianggap membelot dan diasingkan. Sebelum berangkat, Jilong pun berziarah ke makam ibunya. Di sana terdapat sebuah sisir yang sudah patah yang merupakan salah satu peninggalan dari almarhum ibunya saat masih hidup. Sementara untuk Chuhun, Pak Kades ini pun memberikannya sebuah tombak yang patah, yang merupakan tombak milik dari kakaknya Chuhun yang dulu telah gugur dalam medan perang. Singkat cerita, akhirnya mereka bertiga pun berangkat ke kota Phoenix yang merupakan ibu kota dari kerajaan Zhou Selatan. Kemudian, Badru bercerita jika dulu ia pernah mendengar kabar kalau di kerajaan terdapat hutan mistik yang konon kabarnya hutan itu bisa menjawab segala pertanyaan yang diajukan.
Di tengah mereka ngobrol, tiba-tiba Badru pun dirawel oleh kalajengking raksasa. Untungnya Jilong dan Chuhun berhasil selamat karena mereka berdua merupakan lalakon utama di film ini. Di sini sebenarnya Jilong ingin sekali mencari jasad Badru untuk memastikan apakah dia sudah tewas apa belum. Namun dengan tegas Chuhun melarangnya. Karena kalau mereka sampai gagal tiba di kota Phoenix, maka seluruh anggota klan akan dalam bahaya karena dianggap sebagai pengkhianat. Di malam harinya, saat mereka tengah beristirahat, Chuhun mengungkapkan motivasinya mengikuti kompetisi ini hanya untuk membalaskan dendamnya. Karena pada 10 tahun yang lalu, saat peperangan dua kerajaan sering terjadi, pasukan khusus yang dipimpin oleh kakaknya mengalami kekalahan termasuk kakaknya tewas kala itu. Namun, kekalahannya itu bukanlah hal yang wajar, karena setelah ia cari tahu penyebabnya, dalang dibalik kekalahannya ternyata disebabkan oleh pengkhianatan Guan kala itu. Hal itu dilakukan karena Guan takut dengan pasukan khusus yang lebih dipercaya oleh kerajaan, yang menurutnya bisa bahaya untuk mengancam kekuasaannya. Keesokan paginya, mereka pun melanjutkan lagi perjalanannya. Namun di tengah perjalanan, mereka pun teralihkan dengan seorang gadis yang dikejar-kejar oleh kelompok pria dari klan Uchiha. Dan diketahui gadis ini bernama Jinggang, seorang gadis pengelana yang mencuri lencana dari klan Bayawak, yang ingin ia gunakan untuk mengikuti kompetisi di kota Phoenix. Tak lama setelah itu, muncul badai pasir besar yang memporak-porandakan mereka semua. Jilong yang berusaha dilindungi oleh Chuhun malah berlari untuk berniat menolong salah satu anggota klan Uchiha yang akan tersapu badai. Setelah badai reda, mereka pun memberikan sebuah kuda kepada Jilong sebagai bentuk terima kasihnya karena sudah diselamatkan dari badai yang sangat dahsyat. Singkat cerita, sampailah di kota Phoenix. Baru saja memasuki gerbang, mereka langsung disambut dengan pemandangan yang sangat mengerikan, di mana dua jasad mata-mata dari kerajaan Yu Utara yang ditandai simbol di bahu mereka digantung di atas gerbang sebagai peringatan bagi yang lainnya. Tak lama, Jilong pun menanyakan kepada seseorang di sana mengenai keberadaan dari hutan mistik. Namun setiap orang yang ditanyai selalu mengatakan kalau hutan mistik hanyalah sebuah dongeng belaka. Terlihat juga beberapa perwakilan dari klan lain sudah berada di sini. Tak lama, Jinggang pun datang. Ia langsung berseteru lagi dengan klan Uchiha. Mereka mengambil lagi lencananya yang telah dicuri oleh Jinggang, tapi Jinggang malah berhasil mengalahkannya. Sampai-sampai ketua klan Falcon pun turun tangan mengambil rencananya dari Jinggang, lantas mengembalikannya lagi kepada mereka. Di tengah keributan tersebut, datanglah utusan dari kerajaan yang dipimpin oleh Guan, yang ditemani oleh anjing besarnya. Guan kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya untuk semua perwakilan yang sudah bersedia datang, dan ia mengkonfirmasikan kalau ujian tahap pertama akan dilakukan lusa di tempat yang sudah disediakan. Semuanya langsung berlutut untuk menunjukkan rasa hormat mereka, berbeda dengan Chuhun yang ingin langsung menyerang Guan demi membalaskan dendamnya. Namun beruntungnya, Jilong berhasil menahannya karena saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk balas dendam. Di malam harinya, Chuhun sempat marah kepada Jilong. Ia mengatakan kalau dirinya takkan ragu-ragu membunuh Jilong kalau ia berusaha menghalangi balas dendamnya. Mendengar hal itu, Jilong pun menyuruh Chuhun agar lebih bisa mengontrol emosinya. Karena jika tadi memaksa menyerang Guan, maka seluruh pasukan bahkan anggota klan lainnya pasti takkan tinggal diam. Dan Jilong menambahkan kalau ia sama sekali tidak bermaksud menghalanginya untuk balas dendam. Hanya saja memang butuh kesabaran untuk menunggu saat yang tepat untuk melakukan balas dendam.
Keesokan harinya, Jilong dan Chuhun mencoba berkeliling di kota Phoenix untuk mencari anggota baru karena syarat untuk mengikuti kompetisi ini haruslah beranggotakan 3 orang. Secara diam-diam, Jinggang ternyata terus mengikuti mereka. Ia kemudian menjahili Chuhun yang membuatnya mengangkat tangan dalam sebuah lelang budak. Sehingga mau tak mau, Chuhun dan Jilong harus membeli budak tersebut. Budak ini adalah seorang wanita bernama Binu. Di sini sekilas terlihat sorot mata Binu langsung berubah ketika ia melihat tombak dari Chuhun yang seakan mengingatkannya dengan masa lalunya. Setelah itu, Jinggang pun menemui Chuhun untuk meminta maaf sambil menawarkan dirinya untuk melengkapi anggota mereka yang kekurangan. Awalnya dengan tegas, Chuhun menolak. Tetapi setelah melihat kemampuan Jinggang serta waktu ujiannya yang sudah mepet, akhirnya ia pun sepakat untuk mengajak Jinggang saja. Di malam harinya, saat di penginapan, diam-diam Binu terus mengawasi mereka dengan sebuah belati di tangannya dan ia berniat ingin membunuh Chuhun, gak tahu kenapa deh. Terungkaplah bahwa 10 tahun yang lalu, kakak Chuhun yang merupakan pemilik tombak itu telah membunuh ayah Binu dalam sebuah medan perang. Dan di kala itu, Binu hanyalah seorang gadis kecil yang terus mengingat tombak itu untuk menuntut balas dendam di kemudian hari. Dengan kehebatannya, sebenarnya Chuhun bisa saja menghabisi Binu. Namun ia berniat menebus dosa kakaknya itu dengan menyerahkan dirinya nanti setelah ia berhasil membunuh Guan. Keesokan harinya, tibalah seluruh perwakilan klan di tempat ujian. Terlihat juga dari jauh Binu yang sudah bersiap-siap akan menembakkan panahnya jika Chuhun berhasil membunuh Guan. Aturan ujian tahap pertama cukup sederhana. Mereka akan diikat dengan masing-masing anggota klannya dan harus melewati rintangan yang telah disediakan. Senjata apapun diperbolehkan untuk menjatuhkan lawannya, dan hanya akan dipilih 3 orang yang tercepat sehingga sisanya akan dinyatakan gagal. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai. Mereka pun saling bertarung dan terlihat juga beberapa orang yang sudah terjatuh, di mana mereka langsung tewas karena di bawahnya dipasang besi runcing. Di tengah ujian berlangsung, rintangan pun ditingkatkan dengan arena yang berputar, yang disertai dengan bola-bola besi raksasa yang menambah tingkat kesulitan para peserta. Meskipun anggotanya terdiri dari para wanita, klan Mawar berhasil menjadi yang pertama mencapai finish yang kemudian disusul oleh klannya si Jilong. Dan terakhir ada klan Falcon di mana sang ketua mengambil resiko dengan memotong kaki anggotanya yang tersangkut, yang membuatnya dia berhasil lolos menjadi yang ketiga. Untuk klan yang gagal, Guan memberi mereka sebuah tanda pecundang di pipinya dengan sebuah besi panas yang sangat menyakitkan. Sedangkan untuk tim yang berhasil lolos, masing-masing diberikan sebuah medali sebagai penghargaannya. Dan terlihat juga Chuhun yang masih kesulitan mengontrol emosinya. Ia berniat membunuh Guan di tempat ini. Untungnya ia masih ditahan oleh Jilong, karena saat ini belum tepat waktunya. Sementara itu, Binu yang sudah siaga akan menembak, jadi menarik lagi kembali busurnya setelah melihat Chuhun yang belum membunuh Guan. Chuhun jadi menyalahkan Jilong dan Jinggang karena sudah menyia-nyiakan kesempatan emasnya untuk bisa membunuh Guan. Akan tetapi menurut Jilong ini masih belum waktu yang tepat. Ia mengatakan jika Chuhun berhasil menjadi panglima kerajaan, maka peluangnya untuk balas dendam akan lebih mudah dilakukan. Di sini, Binu diam-diam menguping pembicaraan mereka dan mendengar alasan dibalik pembalasan dendam yang Chuhun ceritakan kepada si Jinggang. Hal ini membuat Binu jadi berpikir. Dibandingkan dengan Chuhun, alasan dibalik balas dendamnya tidak begitu kuat, mengingat sebenarnya Chuhun bukanlah pembunuh dari ayahnya langsung. Dan Binu kini justru mempertanyakan mungkin kebenciannya inilah yang selama ini terus menyiksa batinnya.
Keesokan harinya, ujian tahap kedua pun dilaksanakan di hutan kematian yang dijaga oleh ular raksasa yang dulunya digunakan sebagai senjata perang. Setiap klan akan memasuki hutan melalui pintu yang berbeda, di mana di dalam hutan tersebut ada sebuah telur ular raksasa. Siapa saja yang bisa mengambilnya, maka dialah pemenangnya. Kelompok Jilong berhasil masuk dengan aman sampai Jinggang melihat sebuah bunga indah yang ternyata menyebarkan serbuk beracun. Cuhun yang berusaha melindunginya jadi terkontaminasi oleh racun tersebut. Lantas, Cuhun memerintahkan mereka berdua untuk mencari penawarnya. Setelah diberitahukan ciri-cirinya, Jilong dan Jinggang segera pergi untuk mencari penawar yang dimaksud. Sementara itu, klan Mawar yang berhasil masuk lebih jauh ke dalam hutan akhirnya harus terhenti ketika mereka malah terjebak di sebuah semak belukar pemakan manusia. Klan Falcon yang mengetahui hal itu malah berhasil lolos dari tanaman tersebut dan berhasil masuk ke dalam gua. Di sini, mereka langsung mengambil telur yang menjadi kunci kompetisi kali ini. Namun tentu saja, saat setelah telur itu diambil, mereka langsung dikejar oleh ular raksasa. Jilong dan Jinggang yang datang ke tempat ini dengan beruntungnya berhasil mengambil telur itu dari klan Falcon, sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran yang sangat menegangkan. Dari tubuh ular ini, Jinggang mengambil yang dikatakan sebagai penawar racun untuk Cuhun. Dan setelah berhasil mengambilnya, mereka langsung bergegas untuk kabur ke tempat Cuhun. Setelah meminum penawarnya, kondisi tubuh Cuhun berangsur-angsur membaik. Namun bukannya langsung pergi, untuk menyelesaikan pertandingan, Jilong yang ingat ularnya masih terjebak malah berniat untuk membantu ular tersebut terbebas. Seakan-akan ular ini memiliki perasaan layaknya manusia ketika Jilong bernegosiasi untuk meminjam telurnya, berjanji akan dikembalikan setelah kompetisi selesai. Ular ini pun sepakat. Sehingga dengan hal ini, kelompok Jilonglah yang keluar sebagai pemenangnya. Di kerajaan, sama halnya dengan peserta yang kalah, wajah dari ketua klan Falcon pun harus mendapatkan tanda pecundang. Akan tetapi, pertandingan ini masih belum berakhir, karena hanya satu oranglah yang akan dipilih sebagai panglima perang. Sehingga mereka bertiga harus saling bertarung sampai dua di antara mereka mati, dan hanya satu orang yang masih hidup yang akan menjadi panglima perang. Mereka pun jadi memanas saat berdebat karena sebenarnya tak ingin menyakiti satu sama lain. Sedangkan mereka juga dilarang mengundurkan diri karena akan dianggap sebagai pengkhianat klan. Di tengah percakapan mereka, muncullah sebuah wanita misterius berjubah biru yang mengaku sebagai teman ayahnya Jilong. Lalu ia mengajak mereka pergi ke hutan mistik untuk mengungkap suatu kebenaran. Sesampainya di sana, akhirnya terungkap jika Jilong ternyata adalah putra dari Raja Yu Utara. Mereka pun semakin yakin dengan tanda di bahu Jilong yang menandakan kalau ia memang benar keturunan dari Raja Yu Utara. Di sini, Cuhun yang memiliki masa lalu pahit dengan kerajaan Yu Utara langsung emosi dan pergi meninggalkan mereka. Jinggang yang tidak ingin adanya perpecahan lalu menyusulnya. Tapi karena Cuhun yang terbawa emosi malah mengusirnya dan mengancam jika ia takkan segan-segan akan membunuh mereka. Sementara itu, si wanita misterius mengatakan kepada Jilong bahwa sudah menjadi takdirnya untuk mengambil alih tahta kerajaan Yu Utara demi mencegah terjadinya peperangan dengan kerajaan Jauh Selatan. Dengan masih mengusap air mata di pipinya, Jinggang berniat kembali ke tempat Jilong. Namun sialnya di tengah perjalanan, ia malah dihadang oleh Guan dan pasukannya. Ternyata, ia sudah mengetahui niat kelompok Jinggang mengikuti kompetisi panglima ini. Dan tak perlu lama-lama lagi, Jinggang pun langsung diserang atas perintah dari Guan.
Chuhun yang datang pun berusaha membantunya, namun Guan menggunakan cara licik dengan menjadikan Jinggang sebagai sandranya, agar Chuhun mau membuang senjatanya. Tetapi setelah menyerah, Guan tidak menepati janjinya, dan justru dengan kejamnya membunuh Jinggang langsung di hadapan Chuhun yang juga sudah tidak berdaya. Kemudian, Chuhun dibawa kembali ke istana untuk dieksekusi di depan sang raja dengan tuduhan telah melakukan pengkhianatan. Di sini akhirnya terungkap, sebenarnya Guan dan pengawal pribadinya adalah mata-mata dari kerajaan Yu Utara yang sengaja ingin memicu perang dan menghancurkan kerajaan Zhao Selatan. Kemudian, Jilong datang kepada Jinggang yang didapatinya sedang sekarat. Dengan ucapan yang terbata-bata, Jinggang mengatakan mengenai rencana jahat Guan untuk membunuh sang raja, dan ia juga memohon agar Jilong segera pergi menyelamatkan Chuhun yang akan dibawa ke istana untuk dieksekusi. Setelah menguburkan Jinggang dengan layak, Jilong segera pergi ke kerajaan untuk menyelamatkan Chuhun. Singkat cerita, Jilong secara diam-diam pergi menemui ketua dari klan Falcon. Ia mengajaknya bersama-sama agar menggagalkan rencana jahat Guan untuk membunuh sang raja. Ditambah lagi menurutnya, capet cundang yang dibuat di wajah para ketua klan yang kalah hanya dibuat untuk memecah belah klan demi melancarkan rencana jahatnya. Karena pada dasarnya, ketua dari klan Falcon memiliki jiwa patriotisme yang tinggi, lantas ia pun pergi mengejar anggota klannya untuk bersama-sama menyelamatkan kerajaan. Sedangkan Jilong sendiri pergi ke tempat eksekusi. Ia lantas mengulur waktu dengan melobi sang raja agar ia diizinkan bertarung melawan Chuhun. Karena bagaimanapun juga, sesuai dengan aturan yang telah dibuat, mereka harus bertarung sampai mati dan bisa menjadi seorang pemimpin panglima perang. Ternyata di samping itu, Jilong juga berusaha membangkitkan semangat Chuhun yang terlihat sudah putus asa. Ia pun mengatakan agar tidak menyia-nyiakan pengorbanan dari Jinggang. Menyadari hal ini, Guan memberikan aba-abanya untuk memulai pemberontakan. Kepanikan ini pun kemudian dimanfaatkan oleh Guan untuk menggiring raja ke tempat yang sudah ia siapkan, dengan dalih memberikan perlindungan, namun jelas saja ini adalah jebakan untuk membunuh sang raja. Meskipun anggota klan lainnya juga berdatangan, mereka tetap kesulitan menghadapi jumlah pasukan yang sangat banyak. Sementara itu, Chuhun juga disibukkan dengan melawan si anjing raksasa, dan di sisi lain pengawal pribadi Guan berhadapan melawan Jilong dan berhasil memojokkannya. Tetapi ketika serangannya merobek baju Jilong, ia pun tahu kalau Jilong ternyata adalah putra mahkota kerajaan Yu Utara yang sudah lama tidak diketahui keberadaannya. Hal ini lantas membuatnya lengah sehingga memiliki kesempatan untuk menusuknya. Sementara Chuhun yang masih kerepotan melawan si anjing, tiba-tiba dibantu oleh Binu. Sayangnya, ia malah mendapatkan serangan fatal yang mengharuskan ia pun tewas saat itu juga. Setelah itu, Chuhun bersama ketua klan Falcon pergi menyelamatkan sang raja yang tengah terkurung di dalam sebuah ruangan. Mereka pun berhasil mendobrak pintunya sehingga nyawa si raja bisa diselamatkan. Di waktu yang bersamaan, Guan yang tengah berusaha melarikan diri melalui jalur pelariannya berhasil dicegat oleh Jilong dan dilempar kembali masuk ke dalam arena. Tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, Chuhun pun segera datang dan langsung membunuh Guan untuk menyelamatkan kerajaan sekaligus menyelesaikan misi balas dendamnya.
Setelah selesai, sang raja pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pejuang, khususnya untuk Chuhun dan Jilong. Atas jasanya, Chuhun akan dijadikan sebagai panglima kerajaan. Sementara itu, Chuhun juga menyampaikan permintaannya agar raja bersedia menobatkan Jinggang sebagai pahlawan nasional yang gugur dalam membela kerajaan. Dan terakhir, terlihat mereka berdua yang berziarah ke makam Jinggang. Chuhun berjanji bahwa ia akan membawa semangat kakaknya untuk mengabdi kepada kerajaan. Sementara Jilong berencana pergi ke kerajaan Yu Utara, seperti yang dikatakan wanita misterius sebelumnya, untuk mengemban tugasnya sebagai pewaris tahta kerajaan. Dan film pun tamat. Nah, terima kasih ya warga-warga bumi sudah mau menonton dan meluangkan waktu untuk menonton video ini. Awas, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kami.